Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dengan channel kami yang akan mengulas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan menjumpai waliullah yang bernama Abu Al-Faid Sauban bin Ibrahim Al-Mishri atau lebih dikenal dengan Zunnun Al-Mishri. Kisah pertobatan Zunnun si orang Mesir. Suatu hari aku mendengar bahwa di suatu tempat tinggal seorang pertapa. Maka pergilah aku ke pertapaan itu. Sesampainya di sana kutemukan si pertapa sedang bergantung pada sebatang pohon dan berseru kepada dirinya sendiri. Wahai jasad, bantulah aku dalam mematuhi perintah Allah. Kalau tidak, akan kubiarkan engkau tergantung seperti ini sampai engkau mati kelaparan. Menyaksikan hal itu aku tak bisa menahan tangis, sehingga tangisku terdengar oleh si pertapa itu. Maka bertanyalah ia, siapakah itu yang telah menaruh belas kasihan kepada diriku yang tidak mempunyai malu dan banyak berbuat aniaya ini? Aku menghampirinya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku bertanya, mengapa engkau berbuat seperti ini? Jasadku ini telah menghalang-halangiku untuk mematuhi perintah Allah, jawabnya. Jasadku ini ingin bercengkerama dengan manusia-manusia lain. Tadi aku mengira bahwa ia telah membunuh seorang muslim atau melakukan dosa besar semacam itu. Si pertapa melanjutkan, tidakkah engkau menyadari bahwa begitu engkau bergaul dengan manusia-manusia ramai, maka segala sesuatu bisa terjadi? Engkau benar-benar seorang pertapa yang teguh. Kataku kepadanya, maukah engkau menemui seorang pertapa yang lebih daripada aku? Tanyanya kepadaku. Jawabku, pergilah ke gunung yang berada di sana itu. Disitulah engkau akan menemuinya. Si pertapa menunjukkan. Maka pergilah aku ke gunung yang ditunjukkannya. Di sana kujumpai seorang pemuda yang sedang duduk di dalam sebuah pertapaan. Sebelah kakinya telah putus dan dilemparkan keluar. Cacing-cacing sedang menggerogotinya. Aku menghampirinya lalu mengucapkan salam. Kemudian kutanyakan perihal dirinya. Si pertapa bercerita kepadaku, suatu hari ketika aku sedang duduk di dalam pertapaan ini, seorang perempuan kebetulan lewat di tempat ini. Hatiku bergetar menginginkannya dan jasadku mendorongku agar mengejarnya. Ketika satu kakiku telah melangkah keluar dari ruangan pertapaan ini, terdengarlah olehku sebuah seruan. Setelah mengabdi dan mematuhi Allah selama 30 tahun, tidakkah engkau merasa malu untuk mengikuti setan dan mengejar seorang wanita pelacur? Karena menyesal kupotonglah kaki yang telah kulangkahkan itu. Kini aku duduk menantikan apa yang akan terjadi menimpa diriku. Tetapi apakah yang telah mendorong dirimu untuk menemui orang berdosa seperti aku ini? Jika engkau ingin menjumpai seorang hamba Allah yang sejati, pergilah ke puncak gunung ini. Puncak gunung itu terlampau tinggi untuk kudaki. Oleh karena itu aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dirinya. Seseorang mengisahkan kepadaku, memang ada seorang lelaki yang sudah sangat lama mengabdi kepada Allah di dalam pertapaan di puncak gunung itu. Pada suatu hari seseorang mengunjunginya dan berdebat dengannya. Orang itu berkata bahwa setiap manusia harus mencari makanannya sendiri sehari-hari. Si pertapa kemudian bersumpah tidak akan memakan makanan yang telah diusahakan. Berhari-hari lamanya, ia tidak makan apapun. Tetapi akhirnya Allah mengutus sekawanan lebah yang melayang-layang mengitarinya kemudian memberikan madu kepadanya. Segala sesuatu yang telah kusaksikan dan segala kisah yang telah kudengar itu sangat menyentuh hatiku. Sadarlah aku bahwa barang siapa memasrahkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memeliharanya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Dalam perjalanan menuruni gunung itu, aku melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon. Tubuhnya kecil dan setelah kuamati ternyata matanya buta. Aku lantas berkata dalam hati, dari manakah makhluk lemah yang tak berdaya ini memperoleh makanan dan minumannya? Seketika itu juga si burung melompat turun. Dengan mematuk-matukan paruhnya, diacungkannya tanah, dan tidak berapa lama kemudian terlihatlah olehku 2 buah cawan. Yang satu terbuat dari emas dan penuh biji gandum. Sedang lainnya berbahan perak dan penuh dengan air mawar. Setelah makan sepuasnya, burung itu meloncat kembali ke atas dahan sedang cawan-cawan tadi hilang kembali tertimbun tanah. Zunnun sangat heran menyaksikan keanehan tersebut. Sejak saat itulah ia mempercayakan jiwa raganya dan benar-benar bertobat kepada Allah. Zunnun dan para sahabatnya sampai di sebuah padang pasir. Di sana mereka menemukan sebuah guci berisi kepingan-kepingan emas dan batu permata. Di atas tutupnya ada sebuah papan yang bertuliskan nama Allah.
Sahabat-sahabatnya membagi-bagi emas dan permata-permata tersebut di antara sesama mereka, sedang Zunnun hanya meminta, "Berikanlah kepadaku papan yang bertuliskan nama sahabatku itu." Papan itu diterimanya, siang malam diciuminya. Berkat papan itu, ia memperoleh kemajuan yang sedemikian pesatnya, sehingga pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berseru kepadanya, "Semua sahabat-sahabatmu lebih suka memilih emas dan permata, karena benda-benda itu mahal harganya. Tetapi engkau telah memilih namaku yang lebih berharga daripada emas dan permata. Oleh karena itu aku bukakan untukmu pintu pengetahuan dan kebijaksanaan." Setelah itu Zunnun kembali ke kota. Kisahnya berlanjut sebagai berikut ini. Suatu hari aku berjalan-jalan sampai ke pinggir sebuah sungai. Aku melihat sebuah penginapan. Di sungai itu aku bersuci. Setelah selesai, tanpa sengaja aku memandang loteng bangunan itu. Di atas balkon sedang berdiri seorang gadis cantik. Karena ingin mempertegasnya aku pun bertanya, "Adinda, siapakah engkau ini?" Si gadis menjawab, "Zunnun, dari kejauhan kukira engkau seorang gila. Ketika agak dekat kukira engkau seorang terpelajar. Dan ketika sudah dekat kukira engkau seorang sufi. Tetapi kini jelas bagiku bahwa engkau bukan gila, bukan seorang terpelajar dan bukan pula seorang sufi." Aku bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Si gadis menjawab, "Seandainya engkau gila, niscaya engkau tidak bersuci. Seandainya engkau terpelajar, niscaya engkau tidak memandang yang tak boleh dipandang. Dan seandainya engkau seorang sufi, pasti engkau tidak akan memandang sesuatu pun juga selain Allah." Setelah berkata demikian, gadis itu pun menghilang. Sadarlah aku bahwa ia bukan manusia biasa. Sesungguhnya ia telah diutus Allah untuk memberi peringatan kepada diriku. Api sesal membakar hatiku. Maka aku teruskan pengembaraanku ke arah pantai. Sesampainya di pantai aku melihat orang-orang sedang naik ke sebuah kapal. Aku pun mengikuti mereka naik ke kapal. Setelah beberapa lama, seorang saudagar yang menumpang kapal itu kehilangan permata miliknya. Satu persatu para penumpang digeledah. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa permata itu ada di tanganku. Berulang kali mereka menyiksaku dan memperlakukan diriku sedemikian hinanya. Tetapi aku tetap membisu. Akhirnya, aku tak tahan lagi lalu berseru, "Wahai Sang Pencipta, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Tahu." Seketika itu juga beribu-ribu ekor ikan mendongakkan kepala ke atas permukaan air, dan masing-masing membawa sebuah permata di mulutnya. Aku mengambilnya sebuah dan memberikannya kepada si saudagar. Menyaksikan keajaiban ini, semua orang yang berada di atas kapal berlutut dan meminta maaf padanya. Karena peristiwa inilah aku dijuluki Zunnun, manusia ikan. Zunnun telah mencapai tingkat keluhuran yang tinggi, tetapi tak seorang pun menyadari ini. Orang-orang di negeri Mesir bahkan sepakat mencap dirinya sesat dan melaporkan segala perbuatannya kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Khalifah segera mengirim para perwiranya untuk membawa Zunnun ke Baghdad. Sesampainya di istana Khalifah dan menyaksikan kemegahan istana dengan para pengurus dan pelayan yang hilir mudik di koridor-koridornya, aku berpikir alangkah baiknya seandainya terjadi sedikit perubahan pada wajahku ini. Tiba-tiba seorang wanita tua dengan sebuah tongkat di tangannya menghampiriku. Sambil menatapku dengan tajam ia berkata kepadaku, "Jangan engkau takuti jasad-jasad yang akan engkau hadapi. Karena mereka dan engkau adalah sama-sama hamba Allah yang Maha Besar. Kecuali apabila dikehendaki Allah, mereka tidak bisa berbuat apapun terhadapmu." Setelah itu diperintahkan supaya Zunnun dimasukkan ke dalam penjara. 40 hari 40 malam lamanya ia mendekam dalam kurungan itu. Setiap hari saudara perempuannya mengantarkan sekerat roti yang telah dibelinya dengan upah dari pekerjaan memintal benang. Ketika Zunnun dibebaskan, ditemukan 40 potong roti di kamar kurungannya, dan tak satu pun di antara roti-roti itu yang telah disentuhnya. Ketika saudara perempuan Zunnun mendengar hal ini, ia menjadi sangat sedih. "Engkau tahu bahwa roti-roti itu adalah halal dan tidak kuperoleh dengan jalan meminta-minta. Mengapa engkau tidak mau memakan roti-roti pemberianku itu?" "Karena pinggangnya tidak bersih," jawab Zunnun. Yang dimaksudkannya adalah bahwa pinggan tersebut telah terpegang oleh penjaga penjara. Kemudian Zunnun dibawa menghadap Khalifah. Diharuskan menjawab tuduhan-tuduhan yang memberatkan dirinya. Maka dijelaskannya doktrin-doktrinnya sedemikian rupa, sehingga Al-Mutawakkil menangis terseduh-seduh. Sedang menteri-menterinya terpesona mendengar kefasihan Zunnun. Khalifah menganugerahinya dengan kehormatan yang besar.
Zunnun mempunyai seorang murid yang telah bertapa selama 40 kali, masing-masing selama 40 hari. 40 kali ia telah berdiri di padang Arafah, dan selama 40 tahun ia telah mengendalikan hawa nafsunya. Suatu hari si murid datang menghadap Zunnun dan berkata, "Semua itu telah kulakukan, tetapi untuk semua jerih payahku, sang sahabat tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak pernah memandang diriku. Dia tidak mempedulikanku dan tak mau memperlihatkan kegaibannya padaku. Semua itu kukatakan bukan untuk memuji diriku sendiri. Aku semata-mata menyatakan hal yang sebenarnya. Aku telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh diriku yang malang ini. Aku tidak mengeluh kepada Allah. Aku hanya menyatakan hal yang sebenarnya, bahwa aku telah mengabdikan jiwa ragaku untuk berbakti kepadanya. Aku hanya menyampaikan kisah sedih dari nasibku yang malang ini. Kisah ketidakberuntungan diriku ini. Semua itu kukemukakan bukan karena hatiku telah bosan untuk mentaati Allah. Aku khawatir, jika masa-masa mendatang aku mengalami hal yang sama. Seumur hidup aku telah mengetuk dengan penuh harap, namun tak ada jawaban. Sangat berat bagiku untuk lebih lama menanggung ini semua. Karena engkau adalah tabib bagi orang-orang yang sedang berduka dan penasehat tertinggi bagi orang-orang suci, sembuhkanlah duka citaku ini. Malam ini makanlah dengan sepuas-puasnya, kata Zunnun menasehati, tinggalkanlah salat Isya, dan tidurlah dengan nyenyak sepanjang malam. Dengan demikian, jika sang sahabat selama ini tidak memperlihatkan dirinya dengan kebajikan, maka setidak-tidaknya dia akan memperlihatkan dirinya dengan penyesalan terhadapmu. Jika selama ini dia tidak mau memandangmu dengan kasih sayang, malam ini dia akan memandangmu dengan kemurkaan. Si murid pun pergi dan pada malam itu, ia makan dengan sepuasnya. Tetapi untuk melalaikan syalat Isya, hatinya tidak mengizinkan. Ia tetap melakukan syalat dan setelah itu, ia pun tidur. Malam itu di dalam mimpinya, ia bertemu dengan Nabi dan berkata kepadanya, "Sahabatmu mengucapkan salam kepadamu." Dia berkata, "Hanya seorang malang yang lemah, serta bukan manusia sejatilah yang datang ke hadiratku dan cepat merasa puas. Inti permasalahan adalah hidup lurus tanpa keluhan. Allah yang Maha Besar menyatakan, telah kuberikan 40 tahun keinginan kepada hatimu dan aku jamin bahwa engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau harapkan dan memenuhi segala keinginanmu itu. Tetapi sampaikan pula salamku kepada Zunnun, si manusia bajingan dan berpura-pura itu, katakanlah kepadanya, wahai manusia pendusta yang suka berpura-pura, jika tidak aku bukakan malumu kepada seluruh penduduk kota, maka aku bukanlah Tuhanmu. Awas! Janganlah engkau sesatkan para kekasihku yang malang dan janganlah engkau jauhkan mereka dari hadiratku." Si murid terbangun dari tidurnya lalu menangis. Kemudian ia pergi kepada Zunnun dan menceritakan segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya dalam mimpi itu. Ketika Zunnun mendengar kata-kata, Tuhan mengirim salam dan menyatakan bahwa engkau adalah seorang pendusta yang suka berpura-pura. Dia pun berguling-guling kegirangan dan menangis penuh kebahagiaan. Zunnun mengisahkan, ketika aku sedang berjalan-jalan di gunung, terlihat olehku sekumpulan orang-orang yang menderita sakit. Aku bertanya kepada mereka, apakah yang telah terjadi pada kalian? Mereka menjawab, di dalam pertapaan yang terletak di tempat ini berdiam seorang yang saleh. Setahun sekali ia keluar dari pertapaannya, meniup orang-orang ini, lalu semuanya sembuh. Setelah itu ia pun kembali ke dalam pertapaannya, dan setahun kemudian barulah ia keluar lagi. Dengan sabar aku menantikan si pertapa itu keluar dari dalam pertapaannya. Ternyata yang kusaksikan adalah seorang lelaki berwajah pucat, berbadan kurus dan bermata cekung. Tubuhku gemetar karena kagum memandang dirinya. Dengan penuh kasih si pertapa memandangi orang banyak itu, kemudian menengadahkan pandangannya ke atas. Setelah itu semua orang-orang yang menderita sakit itu ditiupnya beberapa kali dan semuanya sembuh dari penyakitnya. Ketika si pertapa hendak kembali ke dalam pertapaannya, aku segera meraih pakaiannya dan berseru, "Demi kasih Allah engkau telah menyembuhkan penyakit-penyakit lahiriah, tetapi sembuhkanlah sekarang penyakit di dalam batinku ini." Sambil memandang diriku si pertapa berkata, "Zunnun, lepaskanlah tanganmu dariku." Sang sahabat sedang mengawasi dari puncak kebesaran dan keagungan. Jika dia lihat betapa engkau bergantung kepada seseorang selain daripadanya, pasti dia akan meninggalkan dirimu bersama orang itu, maka celakalah engkau di tangan orang itu. Setelah berkata demikian ia pun kembali ke dalam pertapanya.
Demikian kisah inspiratif hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak mereka. Sampai jumpa pada kisah inspiratif lain, jangan lupa like and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang.